Aku begitu mencintaimu. Bab 188. Ketika Yuki bangun dari tempat tidur, waktu sudah berubah menjadi gelap. Kamar VIP yang terasa familiar. Familiar dengan bau obat antibiotik yang samar. Rasa sakit di pergelangan kaki telah hilang. Hanya sedikit menyisakan mati rasa dan sedikit sakit. Siapa yang membawanya? Apakah Rehan? Di mana yang lainnya? Hampir tidak ada cahaya di ruangan tersebut dan Yuki berjuang untuk meraih dan ingin menekan tombol lampu di dinding. Betisnya tidak bisa bebas bergerak. Yuki mencoba meregangkannya lebih lama. Tiba-tiba, tubuh Yuki kehilangan keseimbangan dan dia jatuh dari tempat tidur. Sakit. Yuki menyentuh siku kanan lengannya dan air mata keluar karena sakit yang sangat amat. Ini nasib buruk. Hanya 1 bulan, Yuki sudah berada di rumah sakit sebanyak 2 kali. Semakin Yuki berjuang untuk bergerak, semakin dia tidak bisa bergerak. Dan Yuki merasa bahwa dunia ini sunyi sepi dan tidak ada orang yang bisa diandalkan. Tuan, siapa yang kau cari? Yuki sambil memeluk tubuhnya, dengan santai membuka pintu. Rehan tampak kaget seperti tersambar petir dan bersiap untuk berbalik. Di ruangan yang gelap, Yuki hanya bisa melihat bayangan mungil yang besar. Rehan langsung menyalakan saklar lampu. Cahaya menerangi wajah Yuki yang sedang tersenyum. Dan Yuki memiliki senyum nakal di wajahnya sambil menatap Rehan. Otot-otot yang sebelumnya tegang karena gugup dan takut tiba-tiba santai. Rehan berjalan menghampiri Yuki dan tidak mengatakan sepatah kata apapun. Dia langsung memeluk Yuki. Rehan memeluk Yuki begitu erat sampai seperti mematahkan tulang-tulang Yuki. Bagaimana kau tiba-tiba datang dan langsung memelukku? Apakah kau tidak mempunyai sopan santun? Yuki mengubur kepalanya dalam pelukan Rehan dan mencium aroma mint. Perkataannya sangat serius. Rehan sama sekali tidak berbicara. Tangan besarnya menarik kepala Yuki dan mencium Yuki dengan bahagianya. Yuki sangat terkejut saat dicium oleh Rehan. Yuki hampir susah bernapas. Dia bersandar di lengan Rehan dan dengan polosnya bertanya, "Rehan, kau kenapa? Tampak seperti orang yang gugup dan akan menangis." Baru saja Rehan berpikir bahwa di tempat tidur tidak ada orang. Dan ternyata matanya salah. Ternyata Rehan saja yang tidak melihat Yuki. Rehan memegang hidung kecil Yuki lalu berkata, "Ya, aku pikir kau dibawa pergi oleh orang jahat dan diperkosa." "Hei, mengapa kau begitu khawatir tentangku?" Yuki tidak tahu mengapa dan matanya menatap seperti kucing nakal. Bibir Rehan terbuka sedikit. "Karena kau adalah orang paling bodoh di dunia. Tidak pernah waspada terhadap orang di sekitar dan mudah membuat orang lain khawatir." Yuki menepiskan bahunya dan cemberut muncul di wajahnya. "Rehan, kau tahu aku tidak ingin mendengar jawaban seperti ini." Melihat kekecewaan di wajah Yuki, Rehan tidak bisa untuk tidak tertawa dan menepuk jidat Yuki.
Apa jawaban yang ingin kau dengar? Jelas Rehan tahu bahwa Yuki ingin mendengar jawaban itu. Yuki tidak akan tertipu. Yuki melihat ke arah Rehan dan dia berkata, "Lupakan, jangan berbicara. Buang-buang waktu berbicara denganmu." Mendorong Rehan dan berjalan pelan-pelan kembali ke tempat tidurnya. Pinggang Yuki dipeluk oleh Rehan dari belakang. Bibir Rehan menempel di leher Yuki. Terasa napas hangat Rehan yang lembut di telinga Yuki. "Gadis bodoh, aku mencintaimu." Yuki terkejut mendengarnya. Dan rasa senang menyebar dari lubuk hati sampai ke seluruh tubuhnya. Yuki tidak bergerak, tidak melihat ke belakang. Dan Yuki menyandarkan tubuhnya kepada Rehan. Yuki tidak bisa menahan senyum. Rehan mulai menggigit daun telinga Yuki. Dia berkata, "Sama seperti ini, bertukar hadiah. Kau tahu kan apa yang harus dilakukan?" Bukankah Rehan ingin mendengar Yuki membalas berkata bahwa Yuki juga mencintainya? Yuki merasa bingung. Aku mengantuk. Harus tidur segera," kata Yuki gugup. Yuki mulai ingin naik ke tempat tidur. Rehan memegang lebih erat. Suaranya terdengar panjang dan sedikit nada kesal. "Yuki." Yuki berbalik ke arah Rehan. Mata Yuki melihat ke arah mata Rehan. Dan mulutnya berkata dengan nada serius, "Apa?" Rehan sedikit menggertakkan giginya. "Aku telah mengatakan apa yang perlu aku katakan. Sekarang adalah giliranmu. Kalau tidak dikatakan, kamu tidak boleh tidur." Tangan kanan Rehan memegang pinggul Yuki dan tangan kiri Yuki memegang pinggang Rehan. Yuki terkejut mendengar detak jantungnya sendiri. Khawatir Yuki tidak akan bisa mengontrol dirinya sendiri. Dan segera pergi ke tempat tidurnya. Dan dengan cepat berkata, "Aku juga mencintaimu." Setelah itu ketika Yuki berpikir bahwa Rehan paling tidak akan tersenyum. Tapi Rehan sama sekali tidak memiliki reaksi apa-apa. Yuki berbalik penasaran dan melihat mata Rehan. Rehan bodoh itu berubah pandangannya. Mata Rehan kini penuh dengan kebahagiaan. Dan Yuki menatap jauh ke dalam mata Rehan. "Yuki, ini pertama kalinya kau mengatakan aku cinta padamu." Kebahagiaan, kepuasan terlihat jelas pada wajah Rehan. Hati Yuki terkejut dan Yuki tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh wajah Rehan yang tampan. Suara Yuki sangat ringan. "Rehan, aku sangat mencintaimu." "Rehan, aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Apakah kau tahu itu?" Jari-jari Yuki membelai wajah Rehan dan dengan lembut meletakkan di leher Rehan. Kemudian Yuki mengangkat satu kaki untuk mencoba mencium Rehan. Seperti meminum obat ekstasi terjadi pada Rehan. Rehan sangat senang sampai ikut sedikit gemetar. Memegang wajah Yuki dan juga membalas ciumannya sepenuh hati. Semakin lama, semakin terbuka. Lidah mereka bertemu saat berciuman. Ciuman itu sangat indah, murni tanpa ada rasa nafsu. Yuki benar-benar santai, dan sisanya diserahkan kepada Rehan. Jiwa mereka menyatu dan menari-nari.